Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyesuaian impedansi atau biasa juga disebut penyepadanan impedansi. Nah, penyesuaian impedansi atau penyepadanan impedansi adalah menyepadankan impedansi beban atau impedansi pada antena dengan impedansi karakteristik pada saluran transmisi. Nah, ini bertujuan agar memiliki SWR yang sama dengan 1. Nah, sehingga proses transmisi pada sejumlah daya tidak terjadi pantulan. Nah, ini berarti proses transmisi daya tersebut terjadi secara efisien atau seluruh daya yang ditransmisikan itu dapat diserap gitu ya, tidak ada yang dipantulkan. Nah, teknik dari penyepadanan impedansi itu ada dua macam, yaitu transformator seperempat lambda dan stub matching. Dan stub matching juga ada yang single stub matching dan double stub matching. Nah, selain dari dua ini juga ada itu dengan menggunakan impedansi LC seperti itu. Nah, di sini ilustrasi dari saluran transmisi. Ada transfer daya dan ada impedansi karakteristik serta ada impedansi pada beban atau Z load. Nah, di sini ada dua kondisi. Nah, di sini yang kondisi pertama itu adalah kondisi pada saat ZL sama dengan Z0 atau impedansi pada beban itu sama dengan impedansi karakteristik. Sehingga di sini koefisien pantulnya itu sama dengan 0 gitu ya, atau SWR-nya sama dengan 1. Nah, kondisi yang pertama ini merupakan kondisi yang match ya, jadi sudah sesuai atau sepadan impedansinya. Tetapi yang kondisi kedua ini, ketika ZL tidak sama dengan Z0, itu menghasilkan koefisien refleksinya tidak sama dengan 0 ya, atau tidak sama dengan SWR-nya tuh lebih daripada 1. Nah, kondisi seperti ini yang merupakan kondisi di mana matching impedance itu perlu dilakukan atau perlu ditambahkan seperti itu. Nah, tadi disebutkan bahwa teknik penyepadanan impedansi itu ada yang menggunakan transformator seperempat lambda, ada yang menggunakan stub matching. Nah, pada video kali ini saya akan jelaskan teknik penyesuaian impedansi menggunakan transformator seperempat lambda. Langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah yang pertama, syarat matching impedance pada teknik ini adalah Zin sama dengan Z0. Zin sama dengan Z0 ya. Lalu yang kedua itu jika diasumsikan Z0 dan ZT merupakan saluran transmisi yang lossless atau redamannya sama dengan 0, sedangkan ZL-nya itu adalah resistif murni, maksudnya adalah di sini ZL-nya bukan bilangan kompleks atau hanya bilangan realnya saja atau resistifnya saja, tidak ada reaktansinya. Maka di sini Zin-nya akan sama dengan ZT dikalikan dengan ZL plus JZT tan. Di sini gamma beta L ya. Sorry, gamma L. Nah, di sini gamma adalah 2pi per lambda dikalikan L-nya adalah lambda per 4 lalu dibagi dengan ZT plus JZL tan 2vi per lambda dikalikan dengan lambda per 4. Ya, sekali lagi di sini adalah gamanya di sini L-nya, tetapi karena di sini ada keterangan bahwa ini pada kondisi lossless atau redamannya sama dengan 0, maka ini adalah betanya ya. Beta 2v per lambda. Gitu. Lalu dengan kondisi seperti itu, jika diuraikan lagi dan disederhanakan, didapat Zin sama dengan ZT kuadrat dibagi dengan ZL. Gitu. Lalu karena tadi kondisinya adalah Zin
sama dengan Z0, maka kita ganti Z-in-nya di sini menjadi Z0. Z0 sama dengan ZT kuadrat per ZL, atau kita pindah ruaskan, bisa pindah ruaskan, didapat ZT sama dengan Z0 per Z0 dikali ZL diakarkan, di mana ZT ini adalah impedansi transformator seperempat lambda, Z0 ini adalah impedansi karakteristik, dan ZL adalah impedansi pada load atau pada beban. Nah, jika kita ilustrasikan di dalam gambar, akan seperti ini. Ada saluran transmisi dengan impedansi karakteristiknya adalah Z0, lalu kita tambahkan transformator seperempat lambda sebelum beban, ya, sebelum beban sepanjang seperempat lambda. Lalu ada ZL, dan di sini ada ZT, dan Z-in di sini merupakan Z0-nya. Seperti itu. Itu untuk kondisi yang ZL-nya resistif murni. Tetapi jika ZL-nya bukan resistif murni atau merupakan bilangan kompleks yang terdiri dari resistansi dan reaktansi, gitu, maka trafo atau transformator seperempat lambdanya dipasang sejauh D. Sejauh D agar Z-in D bernilai resistif murni. Maksudnya Z-in D itu yang berada di sini. Nanti yang kita cari Z-in D, terus panjang dari beban ke transformator seperempat lambda, ini merupakan D, di sini D, panjang ini. Lalu panjang dari transformatornya tersebut, lalu yang dicari nanti ZT. Lalu untuk ZT-nya sendiri, karena di sini berubah ada Z-in, maka persamaannya pun akan menyesuaikan, yaitu didapat ZT sama dengan akar dari Z0 dikalikan Z-in D. Seperti itu. Dengan demikian, maka langkah 1 dapat terpenuhi. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh kasus, satu contoh kasus. Ini untuk yang kondisi kedua, yaitu pada saat ZL-nya itu adalah resistif murni. Nah, di sini contoh kasusnya, sebuah saluran transmisi dengan impedansi karakteristik Z0 sama dengan 50 ohm terhubung ke beban dengan impedansi pada beban sebesar ZL sama dengan 100 ohm. Apabila kita inginkan tidak terjadi refleksi pada frekuensi 500 MHz dengan menambahkan trafo seperempat lambda, maka yang A, tentukan panjang transformator seperempat lambda yang harus ditambahkan dan tentukan impedansi transformator tersebut. Yang B, amati saluran transmisi tersebut jika frekuensi kerjanya dirubah menjadi 600 MHz dan mengabaikan peredamannya. Atau kita sebut saja ini saluran transmisinya adalah saluran transmisi yang lossless ya. Nah, baik, selanjutnya di sini ada ilustrasi gambarnya. Z0-nya sama dengan 50 ohm dengan saluran transmisi dan diakhiri dengan impedansi bebannya adalah 100 ohm. Nah, kita tinjau dulu apakah ini sudah match atau belum. Kalau terlihat dari sini kan tidak sama, Z0 tidak sama dengan ZL. Nah, kita buktikan apakah ada yang dipantulkan atau tidak gitu ya. Nah, di sini koefisien refleksi sama dengan ZL min Z0 per ZL plus Z0. Kita masukkan nilai-nilainya, ZL-nya adalah 100, Z0-nya adalah 50. Jadi 100 dikurangi 50 dibagi dengan 100 plus 50. Didapat 50 per 150 didapat sama dengan 1 per
atau 0,333. Nah, maka daya yang dipantulkan adalah absolut dari koefisien refleksi atau mutlak dari koefisien refleksi dipangkatkan 2 dikalikan dengan 100%. Berarti 0,3 pangkat 2 dikali 100% didapat 0,1111 dikali dengan 100% didapat 11,1%. Nah, berarti daya yang dipancarkan atau daya yang diserap itu adalah 100% dikurangi 11,1%. Didapat adalah 88,8%. Berarti di sini ada pemantulan daya ya sebesar 11,1%. Ini lumayan besar. Maka di sini itu diperlukan matching impedance seperti itu. Baik, lanjut ke penyelesaian kasus tersebut. Yang A itu yang ditanyakan adalah panjang saluran transformator dan impedansi pada transformator 1/4 lambdanya. Nah, di sini kalau kita gambarkan ada saluran transmisi dengan Z0 50 ohm. Kita tambahkan trafo 1/4 lambda. Lalu ZL-nya adalah 100 ohm. Berarti di sini yang ditanyakan adalah panjang dari sini ke sini ya. Panjang dari sini ke sini yaitu 1/4 lambda. Lambda adalah C per F atau kecepatan cahaya dibagi frekuensi. Itu akan sama dengan kecepatan cahaya itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi frekuensi kerjanya itu adalah 500 MHz ya, berarti 500 kali 10 pangkat 6. Berarti sama dengan 0,6 meter. Berarti ini dalam meter kita ubah menjadi senti itu adalah 60 cm. Nah, karena ini 1/4 lambda, berarti lambda dibagi 4. Lambdanya sudah didapat tadi 60 cm, berarti 60 cm dibagi 4 didapat 15 cm. Maka panjang saluran transformator 1/4 lambdanya adalah 15 cm. Jadi panjang dari sini ke sini itu 15 cm. Lalu kita cari impedansi trafo tersebut, yaitu ZT sama dengan akar dari Z0 dikali dengan ZL. Z0-nya 50, ZL-nya 100. Jadi akar dari 5000 itu akan sama dengan 50 akar 2 ohm atau sama dengan 70,71068 ohm. Ya. Jadi sudah didapat impedansi trafo dan panjang dari trafonya. Nah, kita masuk ke pertanyaan kedua. Jika saluran transmisi tersebut frekuensi kerjanya dirubah menjadi 600 MHz, itu akan bagaimana gitu ya. Otomatis karena ini trafonya itu dirancang untuk operasi kerja 500 MHz, kalau dirubah kemungkinan terjadi pemantulan. Tapi kita lihat saja di penjelasan berikut ini. Nah, pertama-tama kita akan cari Zin. Jadi nanti ada pemantulan tuh nanti di sebelah sini. Maka kita cari Zin sebelah sini dulu. Zin sama dengan Z0 dikalikan ZL plus Z0 tan hiperbolik gamma L dibagi dengan Z0 ditambah ZL tan hiperbolik gamma L. Dimana karena saluran ini lossless, berarti alfanya sama dengan 0. Dan tan hiperbolik gamma L itu sama dengan tan hiperbolik alfa plus J beta L
Karena alfanya 0, berarti tinggal tan hiperbolik J beta L. Atau kita dapat rubah tan hiperboliknya menjadi sama dengan J tan beta L. Jadi J-nya ini maju ke depan, tan hiperboliknya menjadi tan biasa. Nah, beta L itu sama dengan 2V per lambda dikalikan L. Beta itu ingat 2V per lambda ya. Nah, akan sama dengan lambda itu adalah C per F. Maka berarti nanti 2V per C, F-nya dikeataskan, dikalikan F, dikalikan L. Nanti dimasukkan nilai-nilai V-nya, karena saya ingin menggunakan derajat, maka di sini 180 derajat, 2 dikali 180 per C-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8, dikali frekuensi kerjanya tadi dirubah menjadi 600 MHz, berarti 6 kali 10 pangkat 8 dikali 0,15 L-nya. L-nya tadi 15 cm dikemeterkan menjadi 0,15 ya. Lalu akan sama dengan 360 derajat dibagi 3, karena ini habis 10 pangkat 8 dibagi 3 dikali 6 dikali 0,15 akan didapat 108 derajat. Nah, kita lanjutkan, dimasukkan ke J tan beta L-nya. Didapat Zin sama dengan ZT dikali ZL plus J ZT tan beta L dibagi dengan ZT plus J ZL tan beta L. Kita masukkan nilai-nilainya, yaitu sama dengan 50 akar 2 dikalikan dengan 100 plus J 50 akar 2 tan 108 derajat dibagi 50 akar 2 ditambah J 100 tan 108 derajat. Nah, didapat, kita operasikan dulu yang ini. Nanti didapat 50 akar 2 dikalikan dengan 0,742500609 ditambah J 0,15414159. Nanti dikalikan dengan 50 akar 2 didapat 52,507 plus J 10,912 ohm. Atau kalau kita ubah ke bentuk polar, itu didapat 53,6288, sudutnya 11,74 derajat. Nah, sudah didapat Zin-nya. Lalu kita masukkan ke koefisien refleksinya. Nah, lalu kita cari koefisien refleksinya. Apakah benar terjadi pantulan atau tidak? Tinggal kita masukkan nilai-nilai ke persamaan ini, yaitu koefisien refleksi sama dengan Zin minus Z0 per Zin plus Z0. Di sini sudah diganti Zin karena kita akan mencari pantulan di sebelah sini. Jadi Z ini sebelah sini ya. Nah, sebelah sini. Berarti Z0 dengan Zin ya, bukan lagi dengan ZL. Maka Zin-nya dimasukkan tadi, didapat 52,507 plus J 10,912 dikurangi Z0-nya adalah 50 dibagi 52,507 plus J 10,912 plus 50. Didapat 0,0354 plus J 0,1027. Atau kalau dalam bentuk polar, yaitu didapat 0,10861 dengan sudut 70,98 derajat. Nah, kalau kita cari daya yang dipantulkan, itu tinggal nilai mutlak dari koefisien refleksi dipangkatkan 2, dikalikan 100%, yaitu 0,10861 dipangkatkan 2, didapat 0,011796
dikalikan 100%, itu didapat 1,17956%. Jadi masih ada pantulan di sini, ada daya yang dipantulkan sebesar 1,1796 derajat. Jadi transformator 1/4 lambda ini hanya bekerja untuk 500 MHz. Karena di sini kan F-nya itu di setting 500 MHz. Jadi kalau kita ubah di frekuensinya, sedangkan transformatornya ini disetting untuk 500 MHz, maka kalau diubah frekuensinya akan terjadi pantulan seperti itu.